Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 di sini dengan saya sendiri, Selen Cecilia dengan NIM akhir 008 bersama teman saya. Dengan saya, Ferdi Septia Ferdi, dengan NIM akhir 051. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi kami tentang Cummins clustering, di mana pada kesempatan kali ini kami mengambil penelitian tentang customer segmentation using Cummins clustering yang di bukunya itu oleh penulisnya ada Madu, Revanakar, Lavanya, dan Akas pada tahun 2021. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa dalam era digital ini, perusahaan memiliki akses ke jumlah data pelanggan yang sangat besar. Nah, analisis data pelanggan menjadi langkah penting untuk memahami bagaimana sih perilaku konsumen dan bisa membantu kita dalam meningkatkan strategi pemasaran. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah customer segmentation, yaitu proses yang membagikan pelanggan ke dalam kelompok dengan karakteristik yang mirip, seperti pola pembelian, frekuensi transaksi, dan jenis produk yang dibeli. Nah, dengan metode Cummins clustering ini dapat membantu mengkelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan data numerik, sehingga perusahaan dapat lebih mengenali pelanggan mana sih dengan pengeluaran yang tinggi, sedang, ataupun rendah, bagaimana pola pembelian domain pada kategori tertentu, dan bagaimana strategi promosi yang tepat untuk setiap segmen. Nah, melalui penerapan algoritma Cummins ini pada dataset kami yaitu tentang wholesale customer data dari UC Machine Learning Repository, penelitian ini menjadi pembantu bagi perusahaan dalam memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tinjauan pustaka dari jurnal ini. Jadi di tinjauan pustaka di jurnal ini itu membahas beberapa studi-studi sebelumnya yang sekiranya relevan dengan studi ini. Jadi di studi pertama ini ada studi tentang behavioral data in e-marketplace. Nah, segmentasi pelanggan itu membantu bisnis memahami perilaku pengguna untuk menargetkan konten dan penawaran yang relevan. Jadi inti dari studi ini tuh menekankan tentang bagaimana segmentasi pelanggan itu membantu bisnis. Nah, untuk selanjutnya ada studi yang kedua, ini tentang clustering dan data mining techniques. Nah, studi ini menekankan bahwa segmentasi pasar membagi pelanggan menjadi kelompok homogen berdasarkan kebiasaan dan kemampuan mereka dalam membeli, menggunakan K-means untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih akurat. Untuk selanjutnya, yang studi ketiga membahas tentang application of K-means algorithm itu sendiri. Jadi di studi ini, berdasarkan studi ini, penerapan K-means itu menghasilkan 4 segmen pelanggan. Tinggi atau rendah dalam hal pembelian maupun kunjungan. Nah, di mana penerapan ini tuh menunjukkan efektivitas metode ini untuk layanan yang lebih terarah, maksudnya terpersonalisasi. Untuk studi keempat, ada tentang machine learning models for marketing. Nah, di studi ini, pendekatan berbasis machine learning seperti K-means dan decision tree itu lebih efektif dibanding metode statistik tradisional untuk analisis data besar dalam CRM. Mungkin mulai next. Baik, adapun metodologi yang digunakan dalam jurnal ataupun penelitian ini, di mana yang pertama adalah metode data collection, yaitu dataset ini diambil dari UCE Machine Learning Repository yang berisi data tentang wholesale customer dengan 8 fitur utama seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu ada fresh milk, grocery, frozen, detergent papers, delicatessen, channel, region, dan fitur lainnya. Kemudian dataset ini kemudian dilakukan pre-processing, yaitu dengan menghapus atribut yang tidak relevan dengan customer segmentation seperti channel dan region. Kemudian kita menormalkan atau menormalisasi data agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang. Nah, bisa kita lihat di datasetnya itu yang ini. Kemudian
Dilanjutkan dengan metode determining number of cluster, di mana menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal berdasarkan nilai WCSS atau within cluster sum of square, di mana titik siku pada grafik menunjukkan jumlah cluster terbaik, yaitu K sama dengan 3. Nah, setelah kita determining, kita lakukan K-means clustering, di mana menentukan K sama dengan 3 sebagai jumlah dari cluster. Kemudian menginisiasikan centroid secara acak menggunakan metode 4P, kemudian mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke centroid, dan mengupdate posisi centroid hingga convergent. Nah, kemudian kita setelah menentukan K-means clusteringnya, kita melakukan visualisasi dan analisis untuk mempermudah memahami hasil dari yang kita dapatkan, di mana kita menampilkan dalam bentuk grafik 2D menggunakan Matplotlib dan menginterpretasi tiap segmen pelanggan, yaitu ada 3 klaster seperti yang telah kita tentukan tadi. Itu yang klaster pertama ada medium spender, itu yaitu grocery, milk, detergent, peppers. Kemudian klaster kedua itu ada high spenders, yaitu fresh product, dan yang cluster ketiga yaitu low spenders. Kemudian tools user atau tools yang digunakan itu untuk platformnya sendiri ada Anaconda Navigator, kemudian environment-nya itu Jupyter Notebook, dan language yang digunakan adalah Python. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke hasil dari penelitian ini. Nah, jadi sebelum menerapkan berapa klaster yang ingin digunakan, penelitian ini tuh mencari terlebih dahulu nilai keoptimalnya itu berapa sih, dan ini dicari menggunakan elbow method seperti pada gambar tersebut. Nah, penelitian ini menerapkan algoritma clustering menggunakan Python, karena Python itu menyediakan banyak library, jadi yang disediakan itu lengkap untuk mendukung algoritma machine learning. Dataset yang digunakan berasal dari UCI ML repository yang sudah diperlihatkan di slide sebelumnya. Nah, dataset ini berisi 440 baris data pelanggan dengan 8 fitur utama, yaitu fresh, milk, grocery, frozen, detergent paper, delegation, channel, dan region. Nah, namun sebelum data ini diolah, fitur channel dan region itu dihapus karena dianggap tidak relevan untuk clustering untuk segmentation pasar ini. Nah, jumlah cluster optimal ditentukan dengan elbow method seperti yang sudah dimention sebelumnya, menggunakan nilai WCSS atau within cluster sum of squares. Nah, berdasarkan grafik elbow method di gambar di sebelah, nah, itu penurunan nilai WCSS itu sendiri mulai melambat pada K sama dengan 3. Dapat dilihat di grafiknya. Jadi tuh ketika mencapai nilai K sama dengan 3, grafiknya itu semakin uh, melambat dalam hal penurunannya. Nah, sehingga dipilihlah 3 sebagai nilai K optimal atau jumlah klaster yang optimal. Mungkin untuk selanjutnya. Oke, jadi setelah menentukan nilai K yang optimal, di sini penelitiannya itu membuat scatter plot untuk clusteringnya itu sendiri. Nah, jadi algoritma K-means clustering itu diterapkan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Jadi misalnya apakah pembeliannya nilainya tinggi dan apa saja mereka beli seperti itu. Nah, hasil visualisasi seperti pada gambar itu menampilkan terdapat 3 klaster yang diwakili oleh masing-masing warna merah, biru, dan juga hijau. Dan juga terdapat titik kuning di setiap klaster, di mana itu mewakili centroid dari masing-masing klaster tersebut. Nah, adapun hasil segmentasi pelanggan yang didapatkan dari clustering dengan algoritma K-means ini adalah cluster pertama itu merupakan medium spenders, jadi pelanggan dengan pengeluaran yang menengah. Nah, mereka ini uh, banyaknya membeli produk grocery, milk, dan juga detergent paper. Untuk cluster yang kedua, di sini ada high spenders, di mana pelanggan ini dengan pengeluaran yang tinggi ya. Nah, itu mereka lebih fokus pada kategori fresh products. Nah, untuk selanjutnya, yang terakhir ada cluster 3, itu merupakan low spenders. Nah, pelanggan-pelanggan dengan tingkat pembelian yang rendah pada semua kategori produk itu masuk ke cluster 3 ini. Mungkin boleh next. Nah, jadi untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menganalisis dataset
pelanggan grosir atau wholesale dataset menggunakan algoritma K-means clustering dan berhasil membagi data menjadi 3 segmen yang terpisah. Seperti pada gambar yang dapat kita lihat sebelumnya, itu mereka terpisah dengan baik ya, jadi tidak tumpang tindih. Nah, di segmen pertama ini yaitu medium spenders dengan pengeluaran pada grocery, milk, dan detergent paper. Segmen 2 high spender dengan fokus pada produk fresh. Dan segmen 3 low spender dengan tingkat pembelian yang rendah di semua kategori. Nah, jadi tujuan dari K-means adalah untuk mengelompokkan data ke dalam subgrup yang terpisah dan tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Nah, salah satu penerapan utamanya adalah untuk memahami perilaku pelanggan agar dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi setelah melakukan clustering tersebut, perusahaannya bisa lihat, oh jadi pelanggan yang dengan pengeluaran tinggi itu fokusnya di produk mana. Jadi mereka bisa memaksimalkan penjualan di kategori tersebut, misalnya dengan cara memperbanyak stok dan seperti itu, agar penjualannya itu semakin tinggi lagi. Karena orang-orang yang pengeluarannya tinggi itu fokusnya di produk itu. Dan juga kalau untuk kategori yang rendah itu bisa dicari solusinya seperti apa untuk meningkatkan nilai penjualannya. Mungkin next. Baik, jadi dari seluruh kesimpulan yang telah kita dapatkan, ada pun saran yang bisa kita terapkan ke depannya, yaitu yang pertama menambah jumlah dan variasi data. Seperti yang kita tahu bahwa fiturnya itu tadi cuma 8. Nah, dengan adanya penambahan variasi data, serta fitur perilaku pelanggan, itu dapat menghasilkan hasil segmentasi yang lebih akurat dan representatif. Kemudian membandingkan dengan algoritma lain. Jadi disarankan untuk membandingkan Kamis dengan algoritma lain seperti mungkin hierarchical clustering atau DBS scan untuk memperoleh hasil segmentasi yang terbaik gitu. Jadi kita bandingkan apakah sekiranya Kamis yang menjadi paling optimal atau ada algoritma lain. Dan yang saran terakhir adalah integrasi dengan sistem CRM, di mana hasil segmentasi dapat diintegrasikan ke dalam sistem Customer Relationship Management untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Hal ini sama seperti eh, tujuan dan latar belakang dari jurnal ini sendiri, yaitu agar membantu perusahaan dalam memahami bagaimana sih strategi pemasaran yang lebih tepat. Nah, dengan adanya bantuan CRM tadi, dari hasil-hasil yang kita peroleh dapat membantu atau mendukung strategi pemasaran yang lebih baik. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.